lagi Hendro Kusuma Lawyer menyapa kalian ya. Dalam hukum itu pihak penggugat maupun tergugat yang ingin ya meneguhkan atau menguatkan gugatannya atau sanggahannya dibebankan adanya suatu kewajiban untuk membuktikan adanya sebuah sebuah peristiwa hukum. Ya, jikalau dalam permasalahan cerai, tentu selain buku nikah, KTP, ya kan, KK, akte kelahiran anak jika punya anak, itu harus ada pembuktiannya, dan juga selain itu harus ada saksi. Nah, lagi dan lagi puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kolega kami atau klien kami memenangkan perkaranya untuk cerai dikabulkan, ya toh, putusan from Pengadilan Agama Sidoarjo. Kita daftarkan tanggal 26 Februari 2025. Oke ya. Kemudian selanjutnya di dalam perkaranya kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk bercerai. Ya kan? Namun walaupun sama-sama sepakat, tentu proses hukumnya atau mekanismenya harus tetap ada jawab menjawab, kemudian ada saksi, ada bukti surat. Nah, seiring perjalanan waktu, sebelum masuk ke jawab menjawab itu, para pihak membuat kesepakatan bersama, yaitu salah satunya pertama sepakat untuk bercerai secara baik-baik, kemudian hak asuh anak diserahkan kepada pihak ibunya. Kemudian untuk nafkah-nafkahnya, klien kami hanya membayar kompensasi nafkah untuk nafkah anak sebesar 3 juta. Ya, 3 juta untuk 2 orang anak. Kemudian untuk nafkah idah selama 3 bulan, yaitu 15 juta. Kemudian untuk mut'ah atau tali asi adalah 10 juta. Serta adanya tanggungan hutang ke pihak Bank BRI, ya kan, yang mana atas nama termohon atau tergugat, di mana setelah putusan ini cerai dibebankan kepada pihak pemohon. Ya, seperti ini kesepakatannya. Namun berkaitan dengan isi kesepakatan itu, majelis hakim berpendapat, ya kan, yang dikabulkan hanya cerainya, dan isi kesepakatan itu nafkahnya dikabulkan karena merupakan sebuah kewajiban dari pihak si suami ya, atau pemohon ya, atau si bapak untuk menafkahi. Nah, berkaitan dengan hutang yang sudah termaksud tadi di dalam kesepakatan itu tidak dipertimbangkan. Mengapa demikian? Karena di dalam kesimpulannya kami menjelaskan, kami menyebutkan bahwasanya hutang itu tidaklah jelas walaupun ada kesepakatan. Baik jumlah nilainya berapa, kemudian jangka waktunya kapan, ya. Nah, itu sedianya dalam hukum itu harus jelas. Nah, selain itu pula, saksi-saksi juga menjelaskan kalau ya pihak penggugat ataupun tergugat juga punya hutang berdasarkan katanya dari pihak yang tergugatnya. Jadi itu tidak bisa dikategorikan sebuah dasar atau beban pembuktian yang sempurna. Nah, ini dia. Ya. Ini untuk hutang BRI dikesampingkan. Kemudian untuk isi putusannya, ya, mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, kemudian menghukum, ya kan, pemohon untuk hanya membayar nafkah. Pertama idah sebesar 15, kemudian mut'ah sebesar 10, dan nafkah anak untuk kedua orang anak sebesar 3 juta rupiah. Nah, ini putusan ini dibacakan secara elitigasi atau ekot pada tanggal 20 ya Mei 2025. Hanya dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Jadi seperti itu ya. Jadi kiranya kita semua bisa menerapkan mekanisme dan aturan hukum sebagaimana yang berlaku. Oke, thank you.